Baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Berendo, masih dengan pembahasan kita hari ini, parenting generasi alpha. Tadi juga kita sudah mendengarkan sedikit penjelasan dari Mbak Diana mengenai resiko ya Mbak ya, banyak sekali resiko-resikonya. Kita kembali ke Bang Febrian, bagaimana menurut Bang Febrian? Ya, resiko generasi alpha yang menurut penelitian ya yang akan dihadapi ke depannya adalah ketika nanti generasi alpha tumbuh remaja dan dewasa. Nah, mereka akan memiliki PR besar nih terkait tadi kita kembali lagi ke harfiahnya manusia, yaitu adalah makhluk sosial. Nah, ini yang harus ditekankan pada generasi alpha saat ini, di mana ketika teknologi yang sangat berkembang dengan pesat ya, jangan sampai hal tersebut menjadikan hal yang sangat dominan di dalam diri generasi alpha saat ini. Karena apa? Karena ketika kita hidup sekarang kan ada dua dunia nih, secara offline dan online. Jadi harus seimbang juga nih. Jadi life balance-nya juga harus seimbang. Nah, dimana ketika ada pembelajaran secara digital, tapi ada juga pembelajaran secara offline. Misalnya anak juga harus belajar secara sosialisasi ya, misalnya bertemu dengan orang lain, soft skill-nya, mengobrol dengan orang lain ya, sehingga nanti anak tumbuh dengan percaya diri ya, kemudian berani untuk tampil di depan misalnya masyarakat, di depan orang sosial ya. Bukan cuman misalnya berani pada sosial media misalnya. Nah, ini tadi juga sempat disinggung ya, ada cybercrime ya. Jadi itu juga diperhatikan oleh orang tua ya, di mana ketika anak tersebut atau orang tuanya tidak melek terhadap informasi digital. Nah, karena sekarang kan sangat mudah, misalnya kita mendapat notif yang ketika kita klik ternyata hal tersebut Iya, ya penipuan. penipuan ya, Banyak atau sekali. mengambil data-data kita. Betul. Itu kan perlu pengetahuan digital orang tua ya, dan juga memberikan edukasi kepada anak tersebut. Nah, sehingga nanti ke depan kita juga bisa melindungi diri dari kejahatan-kejahatan kriminal yang berbau digital gitu. Iya, karena banyak sekali zaman sekarang pembohongan-pembohongan dengan berbagai cara ya Bang ya. Oke, karena tadi kita sudah membahas mengenai parentingnya, ini kita mau juga nih tips dari Abang dan Mbak mengenai hal-hal yang harus disiapkan pranikah untuk calon orang tua baru supaya nanti parentingnya berjalan dengan bagus dan baik. Dari Abang Febrian dulu. Ya, untuk tips pada pranikah ya, memang pada saat ini ya, apalagi generasi mungkin kedepannya untuk saat ini ya generasi milenial ya, yang di usia-usia produktif untuk menikah, dan memang sangat diperlukan konseling pranikah, di mana di konseling pranikah ini orang tua akan diberikan sebuah edukasi bagaimana pentingnya untuk menghadapi pertumbuhan generasi alpha nantinya yang berdampingan langsung dengan teknologi, sehingga generasi milenial, bahkan nanti setelah ini generasi Z yang mempersiapkan diri untuk menikah itu sadar betul potensi-potensi akan hambatan yang dialami, perkembangan anak yang akan dialami ketika hidup berdampingan dengan teknologi. Misalnya tadi terkait motorik ya, bahasa, kemudian terkait personal sosial ya, dan juga terkait kesehatan mental. Sehingga orang tua misalnya generasi milenial dan generasi Z mempersiapkan diri bagaimana cara untuk memberikan pola asuh yang baik kepada anak yang nantinya mungkin setelah tahun 2025 nanti generasi B nih, Iya. setelah alpha beta. Nah, itu akan lebih meledak lagi nih teknologinya, dan dari sekarang akan mempersiapkan diri terhadap hal itu. Oke, banyak yang perlu disiapkan ya Bang ya. Kalau dari Mbak Diana gimana Mbak? Hal-hal yang harus disiapkan pranikah nih untuk para calon orang tua baru. Oke, yang pertama adalah kalau pengen parentingnya oke, berarti investasi yang pertama adalah memilih pasangan. Memilih pasangan yang pertama, kita sama nggak sih nih, ibaratnya nih sekarang ada yang mau child free, ada yang mau punya anak. Nah, kita perlu samakan nih pas masa penjajakan, tanya, oh memang mau punya anak atau tidak gitu kan. Sekarang kan banyak nih kalau udah nikah, satunya tuh pengen punya anak banyak, yang satu nggak mau, ternyata mau punya anak. Udah tuh jadi crash, sehingga ketika nanti ada anak, satunya jadinya ngurus, satunya nggak mau ngurus gitu.
Nah, ini yang pertama banget komunikasi sama pasangan gitu kan, memilih pasangan yang sama-sama satu visi, obrolin kira-kira bagaimana pembagian dan seperti apa gitu. Dan kalau udah ibaratnya calon orang tua baru, kalau kita udah nikah, memang pahit-pahitnya itu sepahit-pahitnya harus diobrolin gitu loh. Jadi obrolin sehingga nanti kita sama-sama membantu apa yang peran ibu di mana, peran ayah di mana. Karena kalau parenting dilakukan satu sendiri aja itu luar biasa beratnya. Jadi kalau misalnya kita bisa berdua saling bantu, harapannya adalah anak kita bisa lebih potensinya lebih maksimal. Dia juga bisa melewati masa-masa tantangan generasi ini lebih baik. Itulah berarti komunikasi itu sangat Ya. penting ya Mbak ya. Mungkin terakhir nih kita minta juga tips pola asuh untuk anak generasi Alpha. Oke, Mbak Diana. oke. Kalau dari aku kebetulan sebenarnya aku juga masih belajar ya, karena kebetulan anaknya juga masih bayi. Hanya saja yang sambil Mbak Diana juga baca-baca buku parenting yang terbaru, bagaimana metode-metode untuk anak-anak generasi sekarang. Yang pertama adalah memang kita harus sadari bahwa anak itu adalah prosesnya bertumbuh itu sebagai orang yang kita asuh gitu, sehingga memang kalau misalnya mereka melakukan kesalahan itu adalah ya proses belajar mereka. Dan kalau misalnya generasi Alpha ini yang paling penting adalah kita dampingi mereka untuk bisa belajar teknologi, itu kita di sampingnya, sehingga kalau ada apa-apa miss ataupun ada hal-hal yang terjadi, kita tuh bisa memantaunya gitu sih. Jadi silahkan untuk berdampingan sama anak. Jadi kalau bisa memang harus ada kontrol, ngobrol sama anak, sehingga kalaupun ada hal-hal yang mereka lakukan kita tuh tahu gitu. Oke, kalau dari Bang Febrian gimana Bang? Karena Bang Febrian kan laki-laki ya. Biasanya kan yang ngurusin anak parenting di rumah itu ibunya. Kalau dari Bang Febrian sendiri gimana Bang? Ya, tentunya sebagai orang tua kita harus menerapkan work-life balance ya, di mana ketika suatu hal yang berlebihan itu kan tentunya tidak baik ya. Nah, orang tua mau tidak mau harus meluangkan waktu untuk anaknya. Bukan cuma ibunya nih yang memberikan waktu untuk anaknya, tapi ayahnya juga harus. Dimana di dalam satu hari itu harus membagi waktu, misalnya untuk waktu diri sendiri, kemudian waktu kerja, dan juga satu waktu untuk keluarga. Nah, karena pola asuh ini atau memberikan sebuah pengasuhan pada anak itu ada batasannya. Anak belajar itu tentunya dari orang tua ya, sehingga mau tidak mau orang tua harus memberikan waktu yang banyak ya, walaupun orang tuanya sesibuk apapun harus batasi. Jadi harus work life balance. Ketika sudah di rumah nih benar-benar kita harus hilangkan pekerjaan, hal-hal yang berbau pekerjaan misalnya yang ada di kantor, dan kita harus benar-benar meluangkan waktu untuk anak, sehingga pendampingan pada anak-anak generasi Alpha ini juga maksimal. Oke, terima kasih Bang Febrian dan Mbak Diana karena Sama-sama. sudah memberikan edukasi kepada pemirsa di rumah seberapa pentingnya parenting pada generasi Alpha ini. Jadi komunikasi di rumah juga harus ya, supaya pendidikan untuk anak itu tercukupi dengan bagus dan baik. Oke pemirsa, saya Helda Amelia undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Bila suatu saat